tiket Capres Anies juga belum tentu aman, sobat. Karena apabila Mahkamah Agung memenangkan gugatan Demokrat kubu Deli Serdang, maka bubarlah koalisi perubahan. Anies juga masih belum aman dari kasus Formula E. Setelah KPK memeriksa Anies September 2022, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Anies diperiksa karena tahu banyak soal Formula E. Hai sobat, senang berjumpa Anda. Saya Bung Klau, mari kita racik. Sobat, apakah Anda yakin Anies Baswedan sudah pasti mendapat tiket capres dari Koalisi Perubahan? Menurut saya belum pasti. Demokrat bisa meninggalkan Koalisi Perubahan gara-gara AHY tidak mendapat tiket cawapres. Padahal tiket cawapres bagi AHY ibarat NKRI harga mati bagi Demokrat. Seorang sumber yang dekat dengan AHY mengatakan Pilpres kali ini adalah momentum paling tepat bagi AHY maju bersaing sebagai cawapres. Demokrat akan berjuang habis-habisan agar AHY bisa menjadi cawapres. Namun di sisi lain, AHY bukan menjadi pilihan utama Surya Paloh dan JK yang lebih menginginkan cawapres dari NU. Sobat, saya menduga Surya Paloh sendiri kurang welcome terhadap AHY. Bisa saja Surya Paloh sudah berpesan kepada Anies bahwa cawapresnya asal bukan AHY. Ibarat kata, Surya Paloh hanya mau menggunakan Demokrat supaya bisa mengusung Anies Baswedan. Namun cawapresnya bukan AHY. Loh, kok bisa sobat? Bisa saja jika Surya Paloh masih mendendam terhadap SBY yang mengkhianatinya pada Pilpres 2004. Sudah berjuang mati-matian menjadikan SBY sebagai presiden, namun Surya Paloh ditinggalkan SBY saat bagi-bagi kue kekuasaan. Sobat, indikasi Demokrat bisa meninggalkan Koalisi Perubahan terlihat pada pertemuan Prabowo Subianto dengan SBY di Pacitan belum lama ini. Pertemuan ini bisa saja bagian dari upaya mengajak Demokrat bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Atau sebagai antisipasi jika PKB pergi, Demokrat bisa menjadi pengganti sehingga Prabowo bisa maju sebagai capres berpasangan dengan AHY. Memang ini kurang ideal karena duet militer-militer. Namun tidak ada pilihan lain jika hanya Demokrat yang mau berkoalisi dengan Gerindra. Tiket Prabowo memang belum aman. Sangat tergantung PKB dan opsi alternatif seperti Demokrat atau PAN. Indikasi kedua sobat, akhir April lalu SBY juga bertemu Airlangga Hartarto membuka kemungkinan koalisi Demokrat dengan Golkar. Jika kans AHY menjadi cawapres Anies sudah tertutup, maka pilihan tersisa adalah cawapres Airlangga. Sobat, ada faktor lain yang juga berpotensi mendorong Demokrat meninggalkan Koalisi Perubahan. Apa itu? Jika bergabungnya Demokrat ke Golkar atau Gerindra bisa mendamaikan SBY dengan Megawati. Hubungan dua mantan presiden kita ini memang kurang harmonis. Tahun 2017, keduanya memang bersama-sama menghadiri HUT proklamasi di Istana Merdeka. Namun ternyata kebersamaan di HUT kemerdekaan itu hanya bersifat artifisial, tidak membuat keduanya sungguh-sungguh berdamai. Apakah ada kemungkinan Megawati dan SBY bisa berdamai? Bisa saja jika dua tokoh ini mau menunjukkan contoh budaya saling memaafkan. Dan tentu saja sobat, ada keuntungan politik dari rekonsiliasi itu. Tidak ada makan siang yang gratis sobat. Misalnya saja, Demokrat meninggalkan Koalisi Perubahan lalu menjadi cawapres Airlangga Hartarto. Dan jika kalah, sudah mendapat garansi kursi menteri. Namun jika Demokrat AHY pada akhirnya bertahan dalam Koalisi Perubahan, tiket capres Anies juga belum tentu aman sobat. Karena apabila Mahkamah Agung memenangkan gugatan Demokrat kubu Deli Serdang, maka bubarlah Koalisi Perubahan. Anies juga masih belum aman dari kasus Formula E. Setelah KPK memeriksa Anies September 2022,
Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Anies diperiksa karena tahu banyak soal Formula E. Saat ini memang status Formula E masih dalam tahap penyelidikan. Namun, jika nantinya KPK menetapkan Anies menjadi tersangka, maka sayonara Anies Baswedan. Jika Anies gagal menjadi capres, apakah ini akibat institusi politik kita yang masih bersifat ekstraktif? Sama sekali tidak, sobat. Kegagalan Anies adalah hasil logis dari kompetisi demokratis dan penegakan hukum. Artinya, institusi politik kita memang bersifat inklusif, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk berkompetisi menurut aturan hukum, memberikan kesempatan kepada partai politik membangun koalisi serta mencapai kesepakatan tanpa memeras dan memaksa. Jadi harapan Anies saat berpidato di Milad PKS agar Indonesia tidak masuk ke negara gagal terkesan hanyalah sebuah dramatisasi. Anies ingin membentuk persepsi bahwa jalan berliku baginya untuk meraih tiket capres seolah-olah akibat intervensi politik dari institusi politik yang ekstraktif. Dan ini biasanya menjadi salah satu ciri dari negara gagal. Namun sobat, faktanya negara kita bukan negara gagal. Coba kita lihat indeks negara gagal tahun 2022. Peringkat Indonesia di urutan 100 dari 179 negara dengan skor cukup bagus yakni 66,6. Ini masuk kategori negara dengan peringatan rendah. Peringkat Indonesia ini jauh lebih bagus dari India, Tiongkok, Thailand, Arab Saudi, Rusia, Brasil, dan Turki. Skor tertinggi adalah Yaman sebesar 111,7. Yaman bisa disebut negara gagal. Sekali lagi, Yaman bisa disebut negara gagal. Sobat, untuk memperoleh tiket capres tentu harus berjuang. Seperti kata penyair Libanon, Khalil Gibran, fajar hanya bisa ditempuh lewat perjalanan malam. Karena itu butuh perjuangan. Jangan mudah mengeluh. Jangan gampang menyalahkan negara bila ada tantangan. Jangan cemen. Mesti berani. Termasuk berani menerima kegagalan dengan sportif. Negara ini terlalu besar untuk pemimpin cemen. Jadilah pemberani. Untuk berani perlu sehat. Perlu bugar. Untuk bugar perlu olahraga. Dan olahraganya cukup yang murah meriah. Milik mayoritas rakyat, ya jalan dan lari seperti dilakukan Ganjar Pranowo. Bukan olahraga mahal seperti golf Anies Baswedan di saat rakyat Jakarta sedang kebanjiran. Oke sobat, terima kasih sudah menonton Racikan Klau. Bila kurang enak, mohon dimaafkan. Bila enak, saksikan di episode selanjutnya.